Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Rizal selaku dosen pengampu mata kuliah umum Pendidikan Agama Islam serta teman-teman offering PAI A16. Perkenalkan, saya Hernika Dwi Anilamsari, NIM 210131600903. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang dinamika kebudayaan dan peradaban Islam. Yang pertama, tentang ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Ilmu maupun pengetahuan, keduanya bersumber dari Allah. Dialah Allah yang mengajarkan pada manusia, dan selain manusia, ilmu dan pengetahuan. Allah menurunkan wahyu dan menyediakan alam semesta sebagai sumber ilmu dan pengetahuan, agar manusia dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan dari dua sumber ini. Maka Allah memberikan panca indera, akal, dan hati kepada manusia sebagai sarana mencari ilmu dan pengetahuan. Urgensi ilmu dalam Islam. Terkait dengan ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa memikirkan apa yang ada di bumi. Sebab berpikir merupakan awal memperoleh ilmu pengetahuan. Imam Syafi'i menyatakan bahwa siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka dia harus memiliki ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, dia harus memiliki ilmu, dan siapa yang menginginkan keduanya, dia juga harus memiliki ilmu. Selanjutnya, integrasi ilmu, iman, dan amal. Islam tidak membedakan antara spiritualitas dengan kehidupan dunia. Keduanya saling terkait dan membutuhkan. Dalam ajaran Islam, iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Iman dan ibadah adalah wahyu dari Allah, sedangkan ilmu pengetahuan bersumber dari Allah. Selanjutnya tentang kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan. Keutamaan orang berilmu. Orang berilmu adalah orang yang sangat mulia dalam pandangan Islam dan mendapat tempat yang sangat terhormat. Tanggung jawab. Tanggung jawab ilmuwan bukan sekedar menjadi tugas kemanusiaan semata, karena itu orang yang sadar akan tanggung jawabnya dalam tugas menyampaikan amanat Allah dan memelihara lingkungan. Selanjutnya tentang kebudayaan dan peradaban Islam di masa silam. Faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran. A. Sebab-sebab kemajuan umat Islam. Menurut Badri Yatim, periodisasi masa kemajuan Islam berlangsung antara tahun 650 sampai 1000 Masehi. Puncak kejayaan Islam terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbas. Pada masa ini, Baghdad sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah menjadi rujukan dan sentral ilmu pengetahuan di seluruh penjuru dunia. Kemajuan ini menurut Huda dipengaruhi oleh dua tradisi yang sama-sama menghantarkan masyarakat Arab pada sebuah budaya yang maju dan progresif. Pertama, masyarakat Arab pada saat itu mulai memiliki budaya menulis. Kedua, penerjemahan, filsafat, dan logika Yunani mempengaruhi pola pikir ilmuwan Arab untuk berpikir secara sistematis. B. Sebab-sebab kemunduran umat Islam. Setelah mencapai puncak keemasannya, peradaban Islam kemudian mengalami masa kemunduran. Pemerintah pusat tidak mampu mengatasi pemberontakan. Penyerbuan tentara Mongolia ke Baghdad yang dipimpin Genghis Khan dan Hulagu Khan pada pertengahan abad ke-13. Pasukan Mongolia membumi hanguskan Baghdad beserta isi dan penghuninya. Menurut analisis para sejarawan, keruntuhan peradaban Islam disebabkan setidaknya oleh dua hal, yaitu politik dan moral. Kedua, tentang kontribusi ilmuwan Muslim klasik dalam kemajuan Barat modern. Pada masa kejayaan Islam, masyarakat Arab Islam benar-benar menjadi rujukan bagi perkembangan keilmuan dunia.
para pencinta ilmu pengetahuan dari berbagai penjuru Eropa Barat berdatangan ke Andalusia. Mereka datang untuk mendalami ilmu pengetahuan dan budaya Arab Islam untuk kemudian menyebarkannya ke berbagai penjuru di Eropa. Pada saat itu, banyak sekali ilmuwan Muslim yang menjadi pelopor perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya tentang kemajuan iptek sebagai tantangan umat Islam masa kini. Yang pertama tentang pandangan Islam terhadap kemajuan iptek. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan fungsi ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi manusia. Sejak pertama kali manusia diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kelebihan Adam alaihissalam sebagai manusia pertama dibandingkan dengan makhluk lain, tentang kemampuannya menguasai ilmu pengetahuan. Yang kedua tentang merajut asa kebangkitan umat Islam di bidang iptek. Kebangkitan umat Islam bisa ditumbuh kembangkan dengan mempertimbangkan aspek internal dengan potensi yang didasarkan atas pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan hadis. Ini akan menginspirasi umat Islam untuk bisa bangkit dan maju dengan penuh semangat dan eksternal dengan mempelajari seluruh prestasi Barat modern untuk akhirnya bisa bersaing dengan mereka. Selanjutnya tentang jejak peradaban Islam dalam kebudayaan Indonesia. Yang pertama tentang kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam pertama kali berdiri di Nusantara adalah Kerajaan Samudra Pasai di pesisir timur Laut Aceh pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Selanjutnya, Kerajaan Aceh yang terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kerajaan Aceh Besar. Dan selanjutnya, di wilayah Jawa, terdapat Kerajaan Islam Demak. Selain ketiga kerajaan tersebut, perkembangan Islam terus mengalami perkembangan. Yang kedua, tentang wujud peradaban Islam di Indonesia. Wujud dari peradaban Islam di Indonesia bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, birokrasi keagamaan. Kedua, ulama-ulama dan karya-karyanya. Ketiga, arsitek bangunan yang tertuang dalam arsitektur masjid-masjid di Indonesia. Dari hasil pengamatan, terdapat peradaban Islam di Indonesia. Terlihat jelas adanya akulturasi budaya Islam dan budaya lokal yang melekat pada bentuk-bentuk kebudayaan Islam masuk ke Indonesia secara damai dengan cara menanamkan ajaran Islam pada esensi batin dari sebuah peradaban tanpa merusak budaya yang telah mengakar di masyarakat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.